Jujur ya, demand-nya cukup tinggi. Cuman memang saat ini dari regulator hanya bisa menghimbau dalam arti untuk penerapan terms and condition-nya itu menggunakan loading. Tapi sejujurnya saya melihat teman-teman di industri dengan faktor loading ini juga kecukupan premi masih belum cukup. Jadi maka itu saya berjanji ya semester kedua ini mungkin sebelum semester kedua usulan-usulan konkret akan kita sampaikan sesegera mungkin lah. Karena jangan sampai masyarakat tertanggung yang memiliki kendaraan listrik juga dirugikan juga akibat daripada misalnya perusahaan asuransi nggak bisa bayar klaim misalnya. Tapi saya pikir nggak sampai ke sana ya Pak Diwa. Enggak lah. Tapi ini semua harus diantisipasi lah, itu aja. Baik, kita akan coba tanya ke pelaku industri sendiri. Kalau Pak Diwe melihat di Jasindo sendiri permintaan untuk proteksi kendaraan listrik apakah sudah signifikan? Untuk roda 2 sudah sangat signifikan. Ya, roda 2. Bahkan leasing sudah banyak yang mulai melakukan pembiayaan ke roda 2. Memang karena roda 2 ini kan coverage yang diberikan oleh asuransi adalah total loss only. Jadi kita hanya memberikan ganti rugi ketika kendaraannya itu hancur, harus beli lagi atau kendaraannya dicuri. Nah jadi untuk yang roda 2 ini udah sangat masif permintaannya. Nah berbeda dengan yang roda 4 ini, memang roda 4 ini masih case by case nih. Karena aktualnya juga pembiayaan mitra kami, asosiasi pembiayaan itu belum secara signifikan melakukan pembiayaan kepada mobil listrik ini. Nah sekarang ini memang tadi yang disampaikan oleh Pak Budi bahwa memang untuk tarif roda 4 ini harus segera diatur nih. Karena saat ini statistik yang dimiliki oleh kami dan juga oleh pembiayaan itu belum cukup nih untuk memenuhi the large number-nya ini seperti apa. Nah berbeda dengan roda 2 yang memang jaminannya terbatas total loss only. Ya. Itu kondisi saat ini. Nah permintaan sekarang karena memang aktual yang membeli kendaraan listrik sekarang ini banyak yang cash dan rata-rata adalah segmen menengah ke atas, akhirnya ini case by case yang terjadi. Numbernya belum begitu banyak untuk yang roda 4. Baik, artinya untuk sejauh ini di saat permintaan kendaraan listrik ini semakin naik juga meskipun belinya cash tadi seperti yang Bapak sampaikan. Lalu seperti apa sistem asuransi yang diterapkan? Apakah ini sama dengan asuransi konvensional untuk roda 4 atau? So far sih untuk jaminannya masih sama. Karena kami juga tadi sejalan dengan Pak Ketua kami Pak Budi bahwa ketika ada perubahan dari term and condition policy, kami harus dapat persetujuan dulu dari OJK selaku regulator. Jadi saat ini yang ada di market ketika asuransi memberikan persetujuan untuk menjamin polis kendaraan motor listrik, produk yang ada adalah produk yang sama dengan konvensional. Baik, tapi untuk tadi seperti yang Bapak bilang case by case begitu ketika terjadi misalnya kecelakaan terhadap kendaraan listrik, artinya yang harus ditanggung oleh asuransi untuk kendaraan listrik ini kan sebenarnya lebih besar daripada untuk kendaraan konvensional. Iya, benar. Betul. Benar sekali. Jadi sekarang itu ya kami juga akhirnya selain melakukan riset, tadi juga sudah diakomodasi oleh AU minta data-data sekalian, data-data dari industri negara tetangga, akhirnya memang ada juga asuransi-asuransi besar yang learning by doing nih. Kita lihat nih kondisinya, kita harus tahu dulu nih biar kita yakin gitu untuk jualnya. Jadi kita cover, kita lihat perilaku klaimnya seperti apa. Nah syukur sampai dengan saat ini kecelakaan mobil listriknya belum begitu banyak nih, mungkin karena masih hati-hati. Tapi ke depan memang harapannya ketika regulasi sudah ada, kemudian term and condition yang baru sudah ada, ini kami dari industri dan Jasindo juga akan siap untuk menyambut peluang dari bisnis asuransi motor listrik ini. Baik, kita akan beralih ke Pak Budi. Pak Budi, tadi kita sudah dengar yang disampaikan Pak Diwe, ini kan terus berjalan nih Pak. Sementara regulasinya sebenarnya belum ada begitu. Dan ketika ini terus berkembang, lalu apa yang disarankan oleh AAUI ke pelaku industri untuk menunggu agar industri asuransi ini tetap aman ketika regulasinya ini belum fix begitu? Yang pasti tadi saya sudah sampaikan bahwa regulator dalam ini OJK sudah memberikan satu surat edaran atau himbauan untuk melakukan faktor loading, ya, loading premi. Tapi itu saya pikir tidak cukup, ya, karena probability kecelakaan kendaraan listrik bagi saya cukup tinggi karena itu mobil nggak bersuara, nggak bersuara. Yang bersuara aja accident kita lihat sering terjadi, apalagi ini kendaraan yang nggak bersuara ya.
Jadi saya pikir ya saya hanya bisa sementara coba kita lakukan sebagai underwriter yang prudent di masing-masing perusahaan asuransi, itu aja. Tinggal penerapan juga risiko sendiri, tadi sudah disampaikan bahwa risiko yang paling tinggi di kendaraan listrik ini adalah baterai. Baterai ini saat ini belum bisa diproduksi di Indonesia, lagi proses juga. Mari kita dukung semua program pemerintah ini, kan ujungnya seperti itu.